Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah waliyyus salihin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab awal waqtil asri wa akhiruhu fil ikhtiyar wal darurah. Masuk kepada bab berikutnya. Jadi musannif di sini merinci satu persatu tentang waktu. Sudah kita lalui bab waktu zuhur. Sekarang bab awal waktu asar dan akhir waktu asar. Baik dalam keadaan ikhtiar, dalam keadaan normal, ketika kita tidak dalam keadaan beruzur, tidak dalam keadaan darurat, waktu darurat ataupun waktu darurat. Artinya di dalam bab ini musannif membagi waktu salat asar itu ada yang disebut dengan waktu ikhtiar, waktu pilihan. Ada pula disebut waktu asar itu waktu darurah, yang dilakukan atau yang hanya dibolehkan bagi orang-orang yang memiliki uzur. Wa an Abdullah bin Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu salati adh-dhuhri ma lam yahduril asr. Dari Abdullah bin Amr beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa waktu salat zuhur, waktu salat adh-dhuhri ma lam yahdur al-asru, selama waktu asar belum masuk. Jadi waktu zuhur ya selama belum masuk waktu asar. Kalau pada hadis yang sebelumnya, hadis Jabir, Rasulullah bersama Jibril yang salat itu sudah disebutkan bahwa pada waktu zuhur itu ketika tergelincir matahari maka Jibril salat bersama Rasulullah salat zuhur. Nah, ini masuk waktu zuhur inda zawalis syam, ketika tergelincir matahari. Sampai kapan? Sampai kapan sejak tergelincir matahari sampai kapan habis zuhur? Malam yahdur al-asru, selama asar belum masuk. Jadi artinya panjang ya waktu zuhur itu. Pokoknya selama masuk belum waktu asar, maka zuhur masih ada. Masih boleh dilakukan. Kemudian wa waktu salatil asri ma lam tasfarra asy-syamsu. Dan waktu salat asar selama matahari belum menguning atau belum memerah, karena kondisi matahari itu kan mengalami perubahan dia ya. Ketika dia lagi berada di atas, ketika tergelincir, bagaimana matahari itu warnanya beda dengan ketika dia sudah mulai mengarah ke barat mau maghrib. Nah, warnanya agak kemerah-merahan. Jadi selama belum matahari itu menjadi warna merah, maka masih ada waktu asar dalam hadis ini. Seperti itu. Waktu salatil asri malam tasfar asy-syams, selama matahari belum memerah. Wa waktu salatil maghrib ma lam yasqut
thawarus syafaq, dan waktu salat maghrib selama belum syafaq itu belum tenggelam. Wa waktu salatil isya ila nisfil lail, waktu salat isya sampai setengah malam, pertengahan malam. Wa waktu salatil fajri ma lam tatlu asy-syamsu, dan waktu salat fajar atau salat subuh selama matahari belum terbit. Jadi dalam hadis ini ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan waktu-waktu salat zuhur menurut hadis ini selama belum masuk waktu asar. Masuknya waktu asar kapan? Ketika bayangan sudah sama panjangannya dengan benda, masuklah waktu salat asar. Kapan nihayahnya? Kapan penghabisan? Kalau pada hadis Jibril yang sebelumnya, pada hari yang itu, pada hari yang pertama ya, pada hari yang kedua, Jibril bersama Rasul salat asar ketika bayangan 2 kali lipat. Jadi mislaihi. Nah, pada hadis ini waktu asar selama matahari belum memerah. Dan sementara waktu salat maghrib selama syafaq itu belum hilang. Dan waktu salat isya kalau pada hadis Jibril ya, pada hadis yang pertama dulu, Jibril salat bersama Rasulullah itu ketika waktu maghrib cuman satu waktu, ya, satu waktu. Dan pada hadis ini dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata waktu maghrib itu bukanlah waktu hanya satu waktu saja, ya, bukan hanya satu waktu saja. Memang di dalam hadis Jibril salat bersama Rasulullah pada hari yang pertama dan hari yang kedua pada waktu yang sama. Yani setelah terbenam matahari, Jibril salat pada hari pertama, salat maghrib. Begitu juga hari kedua, yang seolah-olah waktu maghrib itu sangat mudhayak sekali, sangat sempit sekali, sehingga ya, tidak sebahagian ulama beranggapan bahwa waktu maghrib itu tidak ada lagi waktu untuk salat-salat yang lain, karena hanya sekitar salat maghrib itu dilaksanakan ketika masuk, langsung disitulah sedikit-sedikitnya waktu maghrib. Dan di dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, Nasai dan Abu Dawud, di mana batas waktu maghrib itu dari salat maghrib dari terbenam matahari sampai sebelum masuk waktu isya. Jadi ada perpanjangan waktu. Beda dengan hadis yang pertama. Dan waktu salat isya sampai pertengahan malam. Maka di sini ikhwah yang dimuliakan Allah, waktu asar di dalam hadis yang sudah kita bacakan, fal haditsu yadullu ala imtidadi waqtihi ila isfirari syams. Di sini menunjukkan waktu asar sampai matahari menjadi memerah. Kalau yang pada waktu salat Jibril itu mislaihi, bayangan 2 kali lipat. Berarti di sini ada beberapa. Jadi waktu asar ada yang dilaksanakan dari pertama masuk waktu asar, yakni bayangan sama panjangnya dengan benda, sampai 2 kali lipat. Nah, sekarang ini ilal isfirar, sampai matahari menjadi merah atau menjadi menguning. Dan di dalam hadis lain, man adraka min al-'asri rak'atan qabla an taghrib asy-syamsi faqad adraka al-'asr. Barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat salat asar sebelum terbenam matahari. Nah, ini hadis lagi. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim, Abu Dawud dan Nasai. Barang siapa yang mendapatkan salat asar 1 rakaat
sebelum terbenam matahari. Artinya berarti kalau sudah terbenam matahari, waktu asar kan sudah habis. Berarti di sini kita mendapatkan 3 dalam pembatasan waktu asar. Ada mislaihi, bayangan 2 kali lipat. Ada isfirari syams, matahari sudah memerah. Ada juga sampai terbenam matahari. 3. Nah, di dalam hadis ini, barang siapa yang mendapati sholat asar 1 rakaat, yang sudah jelas ya pada hadis ini waktu asar itu sampai maghrib. Masuk maghrib habis waktu asar. Pada hadis yang bab ini matahari standarnya, matahari sudah memerah habis waktu asar. Pada hadis Jibril mislaihi, bayangan 2 kali lipat, dan dia mengatakan waktu itu di antara 2 waktu ini. Dan hadis yang man adraka minal asri rak'atan qabla an taghruba syams, barang siapa mendapati 1 rakaat salat asar sebelum terbenam matahari, faqad adrakal asr. Yadullu ala anna idraka ba'dihha fil waqti mujzi, wa ila hadha dhahabal jumhur. Jadi seandainya ya waktu seseorang, tentunya ini yang ada uzur ya. Kalau yang tidak ada uzur, dia enggak boleh mentakhirkan waktu asar sampai dah masuk waktu maghrib baru dia salat asar. Ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam salatul munafiqin, salatnya orang-orang munafik. Maka misalkan kita ada uzur syar'i sehingga kita tidak dapat melaksanakan salat asar pada waktunya, dan kita pun salat asar. 1 rakaat kita salat asar masuk waktu maghrib. Baru satu rakaat masuk salat kita salat asar, tiba-tiba masuk waktu maghrib. Apakah sah atau apakah mencukupi salat asar kita ini? Nah, ini hadisnya. Man adraka minal asri rak'atan, barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat salat asar sebelum terbenam matahari, faqad adrakal asra. Itu artinya dia sudah mendapati salat asar. Artinya salatnya yang 3 rakaat lagi sekalipun dia lakukan pada waktu maghrib, ya, sudah masuk waktu maghrib, maka salatnya sudah memadai, sudah sah, dia sudah dianggap salat pada waktunya. Tapi ini tentunya bagi li ahlil a'dzar, ya, bagi yang punya uzur. Kalau yang tidak ada uzur, ya tentunya tidak boleh mentakhirkan salat apalagi sampai habis waktunya. Nah, wallahu taala alam. Qala Abu Hanifah akhiruhu al-isfirar. Menurut Abu Hanifah akhir waktunya sampai isfirar, matahari sudah menguning atau memerah. Ini menurut Abu Hanifah. Dan Abu Hanifah ada agak sedikit berbeda dengan jumhur ulama. Kalau jumhur menyebutkan bahwa awal waktu salat asar itu ketika bayangan sama panjang dengan benda. Tapi menurut Abu Hanifah enggak, mislaihi, 2 kali lipat panjang benda dengan bayangan, situ masuk waktu asar. Akhirnya kapan? Ilal isfirar, lihat matahari sudah memudar. Dan ada pula ulama yang membatasi bahwa waktu asar itu sampai bayangan 2 kali lipat, di mana mereka melihat daripada hadis Jibril alaihissalam. Dan itu semua terbantahkan. Sekalipun dalam hadis Jibril memang hadisnya memang hadis sahih, Rasulullah hari pertama salat bersama Jibril, salat asar ketika bayangan dengan benda itu sama panjang, dan pada hari yang kedua dia salat asar sama Jibril bayangan 2 kali lipat, dan Jibril mengatakan pada akhir hadis, inilah antara 2 waktu, inilah waktunya. Artinya dalam hadis Jibril ini, ya, setelah bayangan 2 kali lipat dengan benda, berarti sudah habis waktu asar. Ini dari dalam hadis Jibril yang sudah kita bacakan pertama. Dan semua itu terjawabkan bahwa apa yang dilakukan oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah menunjukkan apa, batas akhir waktu salat asar.
Wa qad ujiba an dzalika bihamli hadis Jibril ala bayan waqtil ikhtiyar. Namun hadis Jibril tadi ya, yang menjelaskan waktu asar bukan menunjukkan batas akhir waktu asar, tapi sebagai penjelasan waktu asar, waktu ikhtiarnya seperti ini. Waktu pilihannya dari sejak bayangan sama panjang dengan benda sampai dengan bayangan 2 kali lipat dengan benda. Ini waktunya disebut dengan waktu ikhtiar. Bukan waktu dalam keadaan yang dibolehkan atau waktu ittirar, waktu darurah. Nah, inilah yang paling utama untuk dipegang. Adapun orang-orang yang punya uzur, ya maka dia boleh setelah pun bayangan 2 kali lipat dari benda itu dia masih ada keringanan untuk melaksanakan salat asar sampai terbenam matahari. Faman kana ma'dzuran kana al-waqtu fi haqqihi mumtaddan ila al-ghurub wa man kana ghair ma'dzur kana al-waqtu lahu ila al-mislain. Nah, jadi dibedakan. Tergantung kita ini punya uzur apa enggak. Kalau kita enggak ada uzur, maka waktu yang diperbolehkan kepada kita adalah waktu asarnya ketika bayangan sama panjang sampai bayangan 2 kali lipat dengan benda. Ini bagi yang tidak ada uzur. Adapun bagi yang ada uzur, maka waktunya itu panjang sampai dengan masuk waktu maghrib. Ilal ghurub, sampai terbenam matahari. Nah, sekarang kalau seandainya ada orang yang memang tidak ada uzur, dia sehat walafiat, tidak ada kendala, waktu luang, tapi dia sengaja tunggu untuk sholat asar. Waktu sudah masuk, bayangan sudah sama panjang, bahkan sampai 2 kali lipat. Fa in akharaha ilal isfirari wa ba'dahu kanat salatuhu salatal munafiq. Adapun bagi orang yang sengaja mentakhir, diakhir-akhirkan salatnya sampai matahari sudah menguning, bahkan sampai nanti ya maghrib pula masuk, atau dia lakukan singkil-singkil waktu yang sangat sempit mau masuk waktu maghrib, kanat salatuhu salatal munafiq. Salatnya itu samalah dengan salatnya orang munafik. Nanti akan disebutkan salat munafik disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat seorang yang sengaja menunggu-nunggu matahari sampai memerah baru dia salat asar. Maka di sini amma awwalu waqtil asri fa madhhabul jumhur annahu masir dhilli syai' mislahu lima taqaddama fi hadis Jibril. Wa qala Syafi'i az-ziyada 'ala al-mithl. وقال أبو حنيفة المثلاني وهو فاسد ترده الأحاديث الصحيحة. Kalau kita mengumpulkan pendapat-pendapatnya ulama, mungkin bisa kita simpulkan tentang waktu awal salat asar. Pertama pendapat jumhur, yang kedua pendapat Imam Syafi'i, yang ketiga pendapatnya Abu Hanifah. Kalau pendapatnya jumhur, awal waktu asarnya adalah ketika bayangan sama panjang dengan benda. Ini awal masuk waktu asar menurut jumhur. Al-Imam Syafi'i mengatakan az-ziyada 'ala al-mithl, lebih sedikit. Bukan hanya sekedar sama panjang tapi lebih sedikit. Bukan sama panjang tapi lebih sedikit panjangnya. Artinya lebih agak lama sedikit menurut Imam Syafi'i masuk waktu asar. Kalau jumhur pokoknya kalau sudah sama panjang masuk waktu asar. Kalau Imam Syafi'i lebih sedikit, lebih sedikit. Adapun Abu Hanifah qala al-mislan, 2 kali lipat. 2 kali lipat bayangan seseorang atau bayangan benda, maka di situ waktu asar sudah masuk. Wa hadza fasid, kata muallif di sini, dan ini ya tidak sah atau fasid, rusak. Pendapat Abu Hanifah ini ditolak oleh hadis-hadis yang sahih. Qala an-Nawawi fi syarh Muslim, qala ashabuna lil 'asri 5 awqatin
waktu fadilah, wa ikhtiyar, wa jawaz bila karahah, wa jawaz ma'a karahah, wa waktu udhrin. Al-Imam An-Nawawi min Asy-Syafi'iyah menyebutkan tentang waktu salat asar sebagaimana beliau sebutkan di dalam kitab Syarah Sahih Muslim Al-Minhaj. Qala ashabuna, sahabat-sahabat kami di kalangan ulama Syafi'i mengatakan lil asri khamsu awqat. Asar itu ada 5 waktu. Jadi mereka bagikan waktu asar itu menjadi 5. Yang pertama ada namanya waktu fadilah. Waktu fadilah. Yakni waktu utamalah. Waktu fadilah waktu yang paling utama. Yang kedua ada mereka namakan waktu ikhtiar dalam keadaan normal. Masih masih pilihan. Tapi dia bukan fadilah. Ada yang ketiga namanya waktu jawaz bila karaha. Waktu boleh dilakukan tapi hukumnya makruh. Artinya tidak dia ada kemakruhannya. Boleh sih jawaz, jais, tapi jawaz bila karaha. Boleh dan tidak ada kemakruhan. Ini yang ketiga ya. Jadi waktu fadilah, waktu ikhtiar, yang ketiga waktu jawaz bila karaha. Boleh dan tidak ada kemakruhan. Yang keempat jawaz ma'a karaha. Yang keempat boleh, waktu yang boleh juga pelaksananya tapi makruh. Artinya salatnya sah tapi makruh, ada karahanya. Yang kelima waktu udhrin. Ini dalam mazhab Syafi'i, waktu uzur. Fa amma waktu fadilah fa awwalu waqtiha. Kapan itu waktu fadilah? Waktu fadilah, waktu yang paling utama melaksanakan salat asar adalah pada awal waktu. Pada awal waktu. Kemudian wa waqtul ikhtiyar yamtaddu ila an yasira dhillu syai' mithlaihi. Kemudian yang kedua tadi waktu ikhtiar, waktu pilihan, sampai dari setelah di awal waktu ya, sampailah bayangan 2 kali lipat. Ini waktu ikhtiar, ya sebagaimana yang dicontohkan oleh Jibril bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu ikhtiar. Yang ketiga waktu jawaz. Waktu jawaz. Dari bayangan 2 kali lipat sampai isfirar, sampai matahari sudah berubah warna menjadi kemerah-merahan, menjadi memerah. Ini waktu jawaz. Waktu boleh pelaksananya dan tidak makruh. Kemudian wa waktul jawaz ma'al karahah. Yang keempat, waktu jawaz, jais, boleh dilaksanakan tapi makruh hukumnya, yaitu halal isfirar ilal ghurub, dari matahari sudah menguning atau memerah sampai terbenam matahari. Nah, jadi dari matahari sudah berubah warna menjadi kemerah-merahan sampai matahari terbenam, maka antara celah-celah waktu ini di situ adalah waktu makruh melaksanakannya, walaupun boleh tapi makruh. Wa waktul udhri, dan yang terakhir waktu udhur huwa waktu dhuhri fi haqqi man yajma' baina adh-dhuhri wal 'ashri li safarin aw matarin. Wa yakunu al-'ashru fi hadhihi al-awqat al-khamsah ada'un, fa idza fatat kulluha bi ghurubi asy-syamsi sarat qada'an. Adapun yang kelima waktu uzur, yakni ya bagi ahlul a'dzar, yakni bagi mereka yang uzur. Gimana? Bagi orang musafir misalkan, atau orang yang lagi hujan-hujan sangat lebatnya, di mana dia laksanakan salat asar itu pada waktu maghrib ketika dia menjamak salatnya.
Ini disebut dengan waktu udzur. Kan kita ketika kita safar, ya, kan kita dibolehkan tuh untuk menjamak salat antara zuhur ke asar, antara zuhur dengan asar, antara maghrib dengan isya. Maka misalkan kita musafir masuk waktu zuhur, lalu kita salat zuhur dan kita jamak dengan asar. Berarti kita sebenarnya salat asar ini kan belum masuk waktu asar. Dan di sini boleh. Karena ini disebut dengan waktu udzur. Karena dia dalam keadaan safar. Wa yakunul asru fi hadhil awqatil khamsa adaan. Dan salat asar pada waktu-waktu yang 5 ini termasuk pelaksananya itu disebut dengan adaan, tunai, bukan qada, ya, bukan qadaan, bukan qada. Karena masih pada waktunya. Kapan itu disebut qadaan? Fa idza fatat kulluha bi ghurubis syamsi sarat qadaan. Namun kalau seandainya sudah habis waktunya sampai sudah terbenam matahari, ya, sudah terbenam matahari baru dia laksanakan, ini sudah tidak adaan tapi qadaan. Intaha kalamuhu rahimahullah. Kaum muslimin ikhwatal iman yang dimuliakan Allah. Qala al-musannif fihi dalilun ala anna lil maghrib waqtain wa anna syafaq al-humrah wa anna waqta adh-dhuhri yu'aqibuhu waqtul 'ashri wa anna ta'khir al-isya'i ila nisfil laili jaizun. Intaha. Dan ini dalil menunjukkan bahwa maghrib itu ada 2 waktu. Ada waktu yang pertama ketika masuk waktu langsung di awal waktu, dan ada juga waktu masih boleh kita laksanakan sampai matahari itu sampai syafaq itu menghilang atau sampai masuk waktu isya. Jadi waktu maghrib itu sejak terbenam matahari sampai masuk waktu sholat isya. Jadi dengan hilangnya asy-syafaq. Dan di mana waktu zuhur pula, ya, dilanjutkan dengan waktu asar. Artinya masuk waktu asar, maka dengan secara otomatis hilanglah atau habislah waktu zuhur. Dan boleh juga bagi kita untuk mentakhirkan waktu isya sampai pertengahan malam. Wa hadza jaiz. Sebagaimana ini juga pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia takhirkan salat isyanya sampai pertengahan malam, sampai orang-orang wanita, anak-anak sudah tidur. Kemudian diapakan oleh sahabat, bagaimana Rasulullah, orang sudah tidur. Kata Rasulullah, inna hadza la waqtuha laula an asyqa ala ummati. Inilah yang sesungguhnya waktu yang tepat untuk melaksanakan salat isya, kalau seandainya itu tidak memberatkan umatku. Jadi kita boleh, ya, mentakhirkan waktu isya sampai pertengahan malam. Tapi masih kita jaga, ya. Bisa enggak kita menjaga jamaahnya? Jangan sampai gara-gara kita takhirkan isya, tapi kita enggak berjamaah bersama kaum muslimin. Nah, ini yang tidak dibolehkan. Qala an-Nawawi fi syarh Muslim, wa dhahaba al-muhaqqiquna min ashabina ila tarjihil qaul bijawaz ta'khiriha ma lam yaghib asy-syafaq wa annahu yajuzu ibtida'uha fi kulli waqtin min dhalik wa la ya'tham bi ta'khiriha an awwalil waqti wa hadha huwa as-sahih aw as-shawab alladhi la yajuzu ghairuhu. Nah, jadi berkenaan dengan salat maghrib, sesuai dengan hadis yang sudah kita bacakan, bahwa waktu maghrib itu selama syafaq itu belum menghilang. Artinya selama belum masuk waktu isya. Nah, gimana? Boleh enggak kita takhirkan sedikit masuk waktu tapi kita belum sholat? Seperti kan kalau kita lihat sebahagian umat Islam kan di masjid-masjid kita, kadang orang langsung waktu maghrib setelah
azan, mereka langsung qomat, langsung sholat, kan gitu. Ini banyak di masjid-masjid kita. Nah, jadi hadis mereka yang mereka apakan, ya hadis Jibril yang Jibril itu sholat sama Rasulullah 2 hari, diajarkan Jibril, waktunya sama dan tidak bergeser. Sementara sholat-sholat lain bergeser waktunya. Fajar bergeser, hari pertama kedua berbeda, zuhur juga, asar juga. Nah, ketika sholat maghrib satu waktu. Dan ini yang mereka pegang, sehingga mereka mendapatkan berkesimpulan bahwa waktu sholat maghrib sangat mudayyak, yang hanya sebatas bisa dilakukan dalam 3 rakaat saja. Habis itu habislah waktunya, sesuai dengan hadis Jibril. Dan ini terbantahkan dengan hadis yang barusan kita baca secara nas dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu maghrib itu selama syafaq itu belum tenggelam. Nah, jadi dengan kata lain, masih ada waktu maghrib itu sebelum masuk waktu isya, maka waktu maghrib masih ada. Wallahu taala alam. Nah, bagaimana dengan hadis Jibril yang juga hadisnya hadis sahih? Wal jawabu an hadis Jibril hina shallal maghrib fil yawmaini fi waqtin wahid min 3 awjuh. Nah, ulama menjawab tentang hadis Jibril yang beliau salat bersama Rasulullah satu waktu. Ada 3 jawaban tentang hadis Jibril. Kenapa Jibril cuman salat pada waktu maghrib itu cuman satu waktu saja, tidak diakhirkannya seperti salat-salat lain yang ketika masih ada waktunya. Ahaduha annahu iqtasara ala bayan waqtil ikhtiyar wa lam yastau'ib waqtal jawaz. Di mana Jibril dalam pengajarannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu maksudnya adalah untuk menjelaskan waktu ikhtiyar, waktu pilihan. Inilah waktu pilihannya, yakni salat maghrib waktu pilihannya dia di awal waktu itu, jangan diakhirkan walaupun sedikit, sehingga tidak ada kesempatan bagi mereka untuk salat sunnah maghrib misalkan, yang banyak kita lihat di sebagian masjid-masjid kita. Nah, sekalipun padahal ada hadis yang menyatakan sallu qablal maghrib liman sya'. Salatlah kalian sebelum maghrib, salat kalian sebelum maghrib liman sya', bagi yang mau. Nah, jadi yang dilakukan oleh Jibril adalah menjelaskan waktu ikhtiyar, bukan pembatasan akhir waktunya. Wa hadza jarin fi kulli shalawat siwa dhuhur. Dan ini berlaku sama semua salat. Yani semua salat itu di awal waktu itulah yang afdal. Fi kulli shalawat illa dhuhur, kan siwa dhuhur, kecuali zuhur, karena zuhur meninjau keadaan. Nah, kalau seandainya panas sekali, disunahkan untuk menunggu sampai agak dingin sedikit, sebagaimana yang sudah kita lalui. Itu yang pertama. Yang kedua, wasani annahu mutaqaddimun fi awalil amri bi Makkah, wa hadhihi al ahaditsu bimtidadi waqtil maghrib ila ghurubi syafaq mutaakhiratun fi akhir al-amri bil Madinah fawajaba i'timaduha. Yang kedua, bahwa hadis Jibril itu berada pada periode Madinah, periode Mekah. Jibril alaihissalam mengajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu-waktu salat itu ketika beliau berada di Mekah. Jadi ini yang sabiq, yang duluan. Sementara hadis-hadis yang berkenaan dengan perpanjangan atau panjangnya waktu maghrib sampai terbenam sampai hilangnya syafaq atau terbenamnya syafaq itu mutaakhiratun, itu terjadi di belakangan, sudah periode Madinah, sudah berhijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, ada hadis itu. Maka tentunya jika ada 2 pendapat, yang pertama dengan yang kedua, yang awal dengan yang akhir, maka yang dipegang adalah qaul yang terakhir. Nah, fawajaba i'timaduha, maka inilah yang kita jadikan pegangan.
di mana Rasul menjelaskan waktu maghrib sampai matahari atau syafaq, sampai syafaqnya terbenam. Kemudian yang terakhir, wasalisu anna hadhihi al-ahaditha asahhu isnadan min hadis bayan Jibril fa wajaba taqdimuha. Bahwa hadis-hadis ini, yakni hadis-hadis yang berkenaan dengan perpanjangan waktu maghrib itu, ya, ini sanadnya lebih sahih, ya, ketimbang hadis penjelasan Jibril tentang salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia ini sanadnya lebih sahih, maka tentu wajib ini lebih dikedepankan ketimbang hadis Jibril alaihi salam. Wallahu taala alam bissawab. Hadis yang kedua, wa an Anasin qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tilka salatul munafiq yajlisu yarqubu asy-syams hatta idza kanat baina qarnay asy-syaitan qama fa naqaraha arba'an la yadhkurullaha illa qalila rawahu al-jamaah illa al-Bukhari wa Ibnu Majah. Ini salat orang yang sengaja, ya, mengakhirkan sholat asar sampai mau menjelang maghrib. Dari Anas, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tilka salatul munafik. Itu adalah salatnya orang munafik. Bagaimana? Yajlis yarqubus syams. Dia duduk-duduk di rumah sama kawan-kawannya di bawah pohon misalkan, dia tunggu-tunggu matahari. Nanti ajalah. Udah orang azan, nanti ajalah. Orang sudah qomat, nanti aja. Tunggu-tunggu. Yang sengaja tidak cepat melaksanakan sholat asarnya. Masih matahari kan ada sebagian itu kan. Matahari masih cerah gitu. Matahari masih cerah. Maghrib masih lama gitu. Sebentar lagi lah kita sholat. Maghrib kan masih lama, masih panjang. Yarqubus syams, dia tengok-tengok matahari. Hatta idza kanat baina qarnay syaitan, sehingga apabila matahari itu sudah berada di antara dua tanduk syaitan. Ini di sini disebutkan matahari sehingga bila matahari sudah berada di antara dua tanduk syaitan, qama, dia pun bangun. Artinya sudah mau menjelang maghrib, dia pun orang tadi bangun berdiri, salatlah dia. Karena udah waktunya sudah mendesak, fana qaraha, maka dia pun salat batu ayam. Dia pun salat cepat-cepat. Fana qaraha arba'an la yadhkurullaha illa qalila. Kalau sudah salatnya itu cepat-cepat, keburu waktu, nanti habis waktunya, keburu waktu. Jadi dia pun salat cepat-cepat 4 rakaat. Orang salat seperti ini, inilah disebut dengan salatul munafik, salatnya orang munafik. Dan tentunya ketika salat seperti ini, mereka la yadhkuru Allah illa qalila. Mengingat Allah tentu tidak lama, sedikit sekali. Karena dia terburu-buru. Di dalam hadis ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara dua tanduk syaitan. Ketika matahari berada di antara dua tanduk syaitan. Apakah ini makna yang sesungguhnya? yakni matahari pada posisi sejajar dengan tanduk syaitan. Ikhtalafu fihi, ulama ada dua pandangan. Faqila ala haqiqatihi wa zahiru lafzihi. Ada yang berpendapat itu makna yang sebenarnya. Ini ketika matahari itu sudah mau tenggelam, maka syaitan yang meninggikan tanduknya. Wal murad annahu yuhadhiha biqarnaihi 'inda ghurubiha wa kadzalika 'inda tulu'iha. Dan maksudnya bahwa ketika matahari itu mau terbenam, begitu juga mau terbit, maka syaitan pun meninggikan tanduknya. Kenapa tujuan syaitan meninggikan tanduknya? Sebab biasanya orang-orang kufar, ya, ketika mereka li'annal kufar yasjuduna laha, karena orang-orang kufar suka sujud kepada matahari. Ketika mereka sujud kepada matahari, maka seolah-olah ya
mereka sujud sama setan karena sejajar dengan tanduk setan. Li'annal kuffara yasjuduna laha hina idzin fayuqarinuha. Maka ya setan pun melakukan seperti itu sehingga seolah-olah mereka sujud bukan ke matahari tapi ke setannya. Ini satu makna. Liyakuna as-sajiduna laha fi surati as-sajidina lahu, supaya kelihatan orang-orang yang sujud kepada matahari, yang kelihatan orang itu sebenarnya sujud kepada setan. Karena sejajarnya antara matahari dengan dua tanduk setan. Wa takhayyal li nafsihi wa li a'wanihi annahum innama yasjuduna lahu. Dia pun menggambarkan kepada sahabat-sahabatnya setan ini, lihatlah mereka itu sebenarnya sujud adalah kepadaku, bukan kepada matahari. Wallahu ta'ala alam. Wa qila huwa 'alal majaz. Dan ada yang mengatakan itu bukanlah makna sesungguhnya hadis Rasulullah tentang dua tanduk syaitan, tapi itu maknanya adalah makna majaz. Wal murad bi qarnihi wa qarnaihi 'uluhu wa irtifa'uhu wa sultanuhu wa ghalabatu a'wanihi wa sujudu muti'ihi minal kuffar lisyamsi. Qalahu an-Nawawi. Wa qala al-Khattabi huwa at-tamthil wa ma'nahu anna ta'khiraha bi tazyin syaitan wa mudafa'atihi lahum an ta'jiliha. Yang kedua, itu bukan maksudnya makna sesungguhnya, tapi itu majaz. Apa maksudnya? Karena itu menunjukkan ketinggian syaitan. Menunjukkan ketinggian syaitan sehingga dia bisa dengan ketinggiannya dan kebesaran dan kekuasaan syaitan sehingga dia bisa membuat orang-orang tadi ya tidak sujud kepada Allah pada waktunya, mentakhir atau mengakhir-akhirkan salat asarnya. Ini yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Wa qala al-Khattabi huwa tamtsil, itu perumpamaan. Artinya bahwa mereka mentakhirkan salat asar itu sampai dekat waktu maghrib. Ini terjadi bitazyinis syaitan, dengan adanya hiasan atau adanya godaan-godaan syaitan yang berhasil menggoda manusia sehingga mereka manusia itu tidak sholat pada waktunya atau mentakhirkan sholat asar sehingga mau masuk waktu maghrib. Wallahu ta'ala alam. Naktafi bihadza, kita padakan sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.